Audio Jungle. Terlibat korupsi proyek air minum, rumah mewah, dan kendaraan senilai puluhan miliar rupiah milik mantan Bupati Pesawaran disita tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung. Halo Sobat Korup, sejujurnya program air bersih itu sederhana. Nggak susah, nggak rumit, dan nggak terlalu teknis seperti bangun jalan, atau jembatan, atau gedung. Kenapa? Siogianya, pembangunan air minum itu, yang dalam hal ini SPAM, pembangunan air bersih, itu cuma ngambil titik mata air di desa setempat, atau di lokasi setempat, atau air terjun di daerah setempat, atau bikin sumur untuk diambil dan dialirkan kepada masyarakat sekitar. Kalau dia pembangunan jalan, gedung, jembatan, itu teknis. Kalau terjadi sesuatu, kita bisa debat masalah teknis. Tapi ini hal yang paling krusial dan paling vital, air bersih. Kalau pembangunan air bersih aja sudah disalahgunakan, bagaimana dengan yang lain? Karena efeknya langsung berdampak pada masyarakat, karena air bersih. Tahun 2022, Kabupaten Pesawaran dapat DAK yang dari APBN sekitar 8,2 miliar yang telah disetujui oleh Kementerian PUPR. Namun, dalam perjalanannya, program tadi itu tidak berjalan. Papannya ada, pelang-pelang terkait dengan dana, informasi siapa penyedia jasa, kapan waktu, itu ada. Tapi ketika program sudah berjalan, proyek sudah berjalan, ternyata tidak ada air yang keluar. Di beberapa tempat bahkan diketahui mengambil pipa atau sistem air yang sebelumnya sudah ada. Jadi ketika dites, airnya nyala, tapi tidak menggunakan spam yang telah dibangun tadi, tapi menggunakan pipa yang sudah ada dan yang sudah lama. Akhirnya penyidik dari Kejaksaan Tinggi Lampung mengambil alih, karena berdasarkan laporan dari warga setempat dan beberapa lembaga swadaya masyarakat atau LSM melaporkan bahwa terjadi indikasi kerugian negara pada proyek air spam tersebut. Nilainya cukup lumayan, tidak main-main, hampir lebih dari 95%. Dari program proyek yang bernilai 8,2 miliar, kerugian negara yang ditetapkan itu sekitar 7,8 miliar. Pada awalnya, proyek SPAM ini berada di bawah Dinas Perkim, Perumahan dan Permukiman, Kabupaten Pesawaran, ketika mengajukan anggaran kepada pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian. Dan ketika akhirnya disetujui oleh kementerian, pada pelaksanaannya berubah. Yang seharusnya Dinas Perkim tadi yang melaksanakan program, malah diambil oleh Dinas PUPR. Mungkin masuk akal, karena di Dinas PUPR itu kan biasanya ada keciptakaryaan atau bagian air bersih. Jadi mungkin diambil alih lewat situ. Tapi pengambil alihan dari situ itu tidak melaporkan kepada pusat. Sehingga ketika perencanaan proyek SPAM yang sudah digambar, sudah di RAB oleh Dinas Perkim, tidak dipakai dan dibuat ulang. Nah, ketika dibuat ulang inilah terjadi indikasi kerugian negara. Dalam tata laksana birokrasi, perubahan itu boleh dan bisa terjadi apabila dinas atau instansi setempat tidak bisa melaksanakan. Tapi di kementerian, berdasarkan dari kejaksaan, itu tidak menemukan ada surat perubahan pelaksana teknisnya dari Dinas Perkim ke Dinas PU. Inilah yang menjadikan tanda tanya. Kok bisa ada perubahan pengalihan program gitu dari Dinas Perkim ke Dinas PU? Justru harus diwaspadai. Kenapa kok bisa ada perubahan? Siapa yang bisa merubahnya? Itulah mungkin kuasa dari Bupati Pesawaran. Jadi begini, biasanya program itu kan ada namanya konsultan pengawas. Setelah konsultan pengawas mengecek hasil dari pekerja teknis dari vendor atau dari penyedia dan jasa, si konsultan pengawas tadi harus report dengan lengkap dan harus disandingkan kalau misalnya ada salah bahan, kurang bahan, atau tidak sesuai spesifikasi, dan pekerjaan tidak sesuai dengan alur jadwal timeline-nya. Nah, maka harusnya ketika pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan atau ada hambatan, konsultan pengawas itu harusnya lapor kepada dinasnya. Pak, ini nggak bisa, si vendor ini nggak mampu, vendor itu nggak jalan, penyedia jasa yang ini malah ganti spek. Harusnya begitu. Terus ketika PHO, physical handover, itu dites semuanya. Nah, ketika ditesnya itu, air ternyata berjalan lancar. Ternyata
bagus, warga-warga senang air berjalan. Tapi setelah ditelusuri oleh eh, lembaga swadaya masyarakat atau mungkin warga sekitar, ternyata ketika dibuka airnya untuk ngetes air jalan atau enggak, itu ternyata bukan dari jalur dari yang dibangun itu, tapi jalur dari yang pipa-pipa sebelumnya. Kan biasanya itu kalau di suatu daerah itu untuk perpipaan kan dipegang sama PDAM. Mungkin PDAM itu pakai pipa PDAM yang lama, atau mungkin ada program seperti spam yang di masa lampau. Jadi, program spam baru bertempat di tempat yang lama. Harusnya dia pindah atau mendekat, yang lebih dekat dengan titik air, agar dia bisa menyalurkan air ke warganya hingga yang terjauh sesuai dengan wilayahnya. Nah, seyogianya ketika physical handover itu, semua dicek. Kalau benar terjadi, harusnya tidak bisa dibayarkan atau tidak bisa dilunasi oleh pemerintah kepada vendor. Tapi mungkin ini kuasa dari bupati. Akhirnya orang-orang juga pada takut. Konsultan pengawasnya mungkin takut, konsultan penilai akhirnya juga takut. Kalau kenapa-napa nanti pangkatku juga dipecat atau diberhentikan. Terus biasanya kan kalau di dinas di Pemda itu kan ada inspektorat. Ya mungkin inspektoratnya juga takut. Dan mungkin juga inspektoratnya juga bilang, loh itu kan APBN, bukan wilayahku. Nah, tapi kan inspektorat itu kan punya anak buah, punya penyidik-penyidik khusus atau intel-intel khusus yang bisa ditempatkan di daerah-daerah. Kan tinggal report ke inspekturnya. Tapi inspektur diangkat oleh bupati. Inspektur memang eselon 2, tapi dia kalau saya bilang bukan kelas 1, dia kelas 2. Jadi kayak eselon 2 grade B, tidak punya kuasa karena diatur langsung oleh bupati. Kalau misalnya itu proyek punya bupati seperti yang Mahfum kita dengar di daerah, siapa yang mau mengkoreksinya? Itulah yang mungkin mau diungkap oleh penyidik dari Kejaksaan Tinggi Lampung. Karena ketika ada proyek yang tidak berjalan, inspektoratnya takut, pengawas lapangannya takut, semuanya takut, berarti yang punya itu adalah yang tertinggi di daerahnya. Siapa yang tertinggi di daerah itu? Yaitu bupati, dugaannya. Makanya itu penyidik sudah mulai masuk berdasarkan laporan dari warga. Karena kan dinas di bawah bupati, inspektur di bawah bupati. Siapa yang berani negur kecuali dari aparat penegak hukum? Jadi kesimpulan saya, sepertinya penyidik dari Kejaksaan Tinggi mentotaloskan dari proyek tersebut. Karena meskipun barangnya ada, tapi barangnya tidak bisa dipakai. Buat apa negara bayar barang yang tidak bisa dipakai? Tidak bisa dipakai, tidak bisa berguna, dan tidak bisa dimanfaatkan. Maka dugaan saya penyidik Kejaksaan Tinggi mentotaloskan proyek tersebut. Berawal dari kasus spam tadi, penyidik tinggi dari kejaksaan itu mengembangkan kasusnya. Pengembangan kasus dia masuk dari TPPU, tindak pidana pencucian uang. Maka dari itu, viral akhir-akhir ini kan bupati yang sekarang, oh ya, for information, bupati yang ditangkap itu adalah mantan bupati, namanya Pak Doni, Pak Dendi Romadoni. Terus yang di kejaksaan yang viral di media sosial itu adalah istrinya bupati yang sekarang. Jadi, dulunya itu bupati suaminya, sekarang bupati istrinya. Itu sudah betul kalau Anda melakukan pola kekuasaan. Ketika suami Anda selesai menjabat, istri Anda menjabat. Kalau ayah Anda menjabat, Anda sekarang menjabat. Seperti kemarin Bupati Lampung Tengah itu kan, habis bapaknya, anaknya. Terus banyak juga kejadian-kejadian bupati yang berganti antara ayah, anak, suami, istri, adik, kakak. Itulah pola-pola kekuasaan yang sering berjalan di Indonesia, yang kita sebut biasanya politik dinasti. Dari situ penyidik masuk dari istrinya. Semua harta kebanyakan sudah disita oleh kejaksaan. Dari pekerjaan 8 miliar tadi, penyidik kejaksaan menduga ada sekitar 45 miliar tindakan yang diduga pencucian uang. Senilai 45 miliar. Luar biasa ya, 45 miliar. Itu terdiri dari rumah, aset, dan properti sekitar, kalau nggak salah, 20-30-an miliar. Terus motor mewah, Harley, Husqvarna, and so on, and so on. Terus tas. Nah, tas ini yang kita garis bawahi. Ada beberapa merek besar di sana, seperti Hermes, Gucci, Louis Vuitton, you name it, Fendi gitu ya. Kenapa? Orang yang biasa bergulat dengan pencucian uang, mereka akan menghabiskan uangnya biasanya itu ke dalam barang yang berbentuk mewah dan itu sifatnya hobi, ya. Mewah dan hobi. Kenapa? Ketika mewah dan hobi disatukan, harganya tidak bisa ditaksir. Gitu. Ketika kamu suka akan sesuatu, misalnya kamu suka batu aki,
Batu aki itu kan tidak ada harganya, tidak ada nilainya, kecuali dia batu permata. Kayak berlian, safir, ruby itu kan ada karatnya, kita bisa nilai. Tapi ketika barang hobi seperti tas, meskipun ada harga retailnya, tapi kalau orang suka, orang akan beli. Nah, di situ dia putar uang. Saya beli tas harga 1 miliar. Ternyata pas saya cek, tidak ada nih yang jual lagi selain saya, limited edition. Harga retailnya 1 miliar. Tapi ada orang yang berani beli 2 sampai 3 miliar. Nah, di situ. Jadi meskipun ketika nanti dia ditangkap, terus ditangkap atau dia melakukan kayak seperti jual beli barang hobi, penyidik akan kesusahan karena harga hobi kan tidak ada harga taksirannya, tidak ada harga pagu dasarnya karena sifatnya hobi. Nah, di situ banyak modus-modus seperti itu, terutama di barang mewah dan mahal. Biasanya pejabat atau pimpinan yang melakukan tindak pidana pencucian uang itu terlihat ya dari gaya hidupnya. Seperti dia menggunakan tas mewah, dia pakai mobil sport, atau dia suka barang-barang hobi gitu kan, beli lukisan, barang antik. Seharusnya sudah ketakar. Berapa sih gaji bupati? Berapa sih gaji anggota dewan? Berapa sih gaji menteri? Ya kan? Semuanya bisa ditawar. Kecuali gaji-gaji BUMN baru gede banget. Tapi kalau masih yang dibayar negara itu kan harusnya tidak sesuai dengan pengeluarannya. Mana mungkin seorang PNS itu bisa beli rumah katakanlah. Even though dia bisa beli rumah kan rumahnya di komplek terus di sudut di ujung yang paling belakang. Tapi kok bisa dia beli sesuatu yang mewah? Rumah bupati itu kan megah banget dan penyidik kejaksaan kalau nggak salah menemukan mendatangi 4 wilayah lainnya. Dan rumah itu rumah-rumah gede semua. Terutama ada Jeep di sana. Jeep itu kan sekitar 2 sampai 3 miliar. Apa mungkin seorang bupati yang kerja bupati bisa beli Jeep gitu kan? Tidak mungkin. Tapi disinilah akar budaya yang selalu salah. Kita biasa melihat pejabat atau pimpinan itu sebagai orang kaya. Jadi banyak masyarakat-masyarakat yang ketika melihat pimpinannya di atas atau pejabat di atas itu merasa pemimpin itu harus kaya. Kalau pemimpinnya tidak kaya, maka tidak akan kelihatan berhasil, tidak kelihatan sukses. Makanya para pejabat-pejabat, para pimpinan-pimpinan daerah itu berlomba-lomba memperkaya dirinya agar terlihat bermartabat dan eksklusif di mata rakyatnya. Sehingga rakyatnya tadi ngefans. Budaya Indonesia ini kan masih feodal, jadi kita masih mendongak ke atas dan melihat ke bawah. Kalau yang didongak itu tidak keren, tidak kece, kan itu tidak bagus untuk dipilih, gitu kan kalau dalam stigma budaya masyarakat. Proyek spam ini bisa kita lihat bahwa kebijakan itu bisa mempengaruhi suatu program atau proyek. Ketika si pemberi kebijakannya itu bilang, jangan diganggu, jangan diikuti, itu punya saya, maka yang lain juga takut. Tuh, siapa yang berani? Karena ancamannya adalah jabatan dan pangkat. Saya sudah enak-enak gitu, misal ya sudah jadi jabatan, tapi ketika, itu punya bupati, itu punya kepala dinas, proyeknya salah tuh, bisa dicopot, namanya juga penguasa. Kalau kita lawan penguasa, kan kita sendiri yang tersingkir. Ya nggak?